Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini saya mau ngevlog sama Pak Manu sama Bu Tuti pagi ini. Nah, ini beliau ini santri dari Kota Gede yang sudah berapa tahun ya Pak Manu ngaji di sini? 13 tahun. Nah, ini beliau itu habis ngikuti majelisnya Pak Kiai wiridan sebelum subuh. Nah, itu beliau datang ke sini sekitar jam sebelum subuh lah. Kiai Fuad itu mutabangah di Sekumpul. Ini baru memulai setelah Syawal, setelah Ramadan ini Pak Kiai mutabangah Abah Guru Sekumpul memulai wiridan sebelum subuh. Kemudian seperti yang di kitab Imdad itu beliau Fuad Pleret, beberapa santri ada yang dari Kota Gede, dari mana-mana itu datang ke sini untuk mengikuti wiridan sebelum sholat subuh dan kemudian mengikuti acara sholat subuh dan sholat subuh. Nah, ini Pak Manu ini dulu awalnya nyantri di sini bagaimana Pak Manu? Awalnya pertama kali kenal Gus Fuad sehingga sampai sekarang 13 tahun itu ikut menjadi santrinya Gus Fuad, bahkan menjadi salah satu backing vokal Kiai Fuad di Majelis Maulid Simtuturan. Ya, makanya dulu kan yang Kota Gede itu ada semacam majelis dari Pak Kiai. Tapi saya dulu, wah apa toh ini kok ada semacam pengajian itu, terus saya belum tertarik itu waktu itu. Dan itu banyak sekali di santri Kota Gede, hampir 75 lebih itu. Waktu itu muda-muda sama bapak-bapak muda. Dan itu saya belum tertarik waktu itu, aku kan. Terus saya tertarik pada Pak Kiai itu waktu mau ngisi pengajian pemberangkatan haji Jono itu. Nah, saya itu kan saya di belakang, ya corone ini menggon jejenes asa-asa gitu. Ikut asa-asa. Iya, saya dengar nyuci piring. Bapak ngendika mak jelek gitu, langsung saya masuk. Pak Kiai bilang apa waktu itu aku ora urusan ngaji arep mendem arep. Bahasa Indonesianya itu sendiri. Ya, pokoknya saya nggak mau tahu kamu mau ngaji pakai anteng, pakai semacam tatonan, mendem, mabuk itu enggak masalah, yang penting mau ngaji itu. Wah, itu langsung tersentuh saya hati saya. Jadi waktu itu Pak Kiai bilang, terserah kamu mau mabuk, mau pakai anteng, yang penting pripun Pak, yang penting mau ngaji dulu itu. Mau ngaji dulu ya. gitu. Itu Bu ya. Jadi ya saya ya takut sekali tuh ya, terus begitu dengar gitu aku langsung sama Pak Kiai yo langsung tertarik masuk tuh ya. Langsung tersentuh gitu ya. Ya, tapi saya enggak ada yang ngajak, enggak ada yang tapi ya gitu Bu ya. Kemudian terus habis setelah itu Pak Manu aktif mengikuti ikut mengikuti majelisnya Gus Fuad. Setelah itu sampai sekarang gitu ya. Apakah ada perasaan gimana? Rasa nggak enak atau merasa wah berarti itu saya harus begini, harus mulai setelah Pak Manu waktu itu minum terus menyadari apa yang disampaikan Pak Fuad, Gus Fuad itu, apakah itu merasa untuk kata-kata Gus Fuad itu, apakah merasa untuk Pak Manu gitu kok sepertinya tergugah, kemudian harus bangkit, saya harus hentikan ini. Apa setelah mendengar Gus Fuad bilang seperti itu, apakah Pak Manu harus menghentikan yang selama ini dilakukan gitu? Iya Bu ya. Ya sebelum Manu kan juga kan pernah ya seperti itulah. Tapi ya hati saya pokoknya saya nikah semuanya akan saya rampungi semua. Akan selesai harus iya itu ya, caranya ya tobat itulah. Alhamdulillah saya dapat ketemu Pak Kiai itu ada yang bimbing gitu Bu. Jadi seperti itu ya. Jadi Pak Manu tobat itu setelah ketemu Gus Fuad Pleret gitu sampai sekarang menjadi
menjadi lebih baik, menjadi berusaha sebaik-baiknya gitu ya. Ini Pak Manu itu sama Bu Manu untuk saat ini aktif sekali mengikuti kajian-kajian dari Gus Fuad Pleret. Nah, tidak menutup kemungkinan untuk bagi teman-teman yang dulunya melakukan hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya, kemudian berusaha. Dulu Pak Manu ngaji pertama kali itu sekarang sudah bisa pandai baca Al-Quran itu, apakah dulu sebelumnya sudah pintar baca Al-Quran, ataukah dari di tempatnya Gus Fuad Pleret itu baru belajar dari awal gitu? Ya dulu pernah belajar tapi cuma di semacam langgar itu. Nah, dulu kan jenis sama itu jeren-jeren neng langgar itu enggak. Semacam tadarusan tapi ya caranya cuman bareng-bareng, jadi kayak enggak sedetail gitu. Tapi terus saya belajar di pondok ini ya alhamdulillah sedikit demi sedikit saya tahu masalah huruf Arab tadi. Tapi dulu emang sudah bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim itu, atau hanya dari hafalan gitu? Dari hafalan, cuman ya nggak bener toh bacaan di pondok ini ya ternyata ya sulit banget. Tapi sekarang bisa ya, berarti Pak Manu dulu mengikuti ngaji Quran itu dari Iqra gitu ya? Usia berapa itu Pak? Ya udah nikah saya, udah punya anak. Nah sekarang nanti kita lanjutkan episode selanjutnya bagaimana Pak Manu dan Bu Manu itu akhirnya beliau menjadi besan saya. Nah ini nanti kita lanjutkan nanti episode yang lebih menarik, bagaimana kemudian putri beliau akhirnya menjadi menantu saya. Nah ini tidak tanpa pacaran, itu juga sama Allah saya kok langsung tertarik, anak saya juga langsung mau, yaitu kita lanjutkan di episode selanjutnya. Semoga keluarga Pak Manu ikuti istiqomah haji, menjadi santri Gus Fuad Pleret, menjadi teman saya Bu Tuti ini juga yang nemeni saya sejak awal memasak untuk majelis Maulid Simtuduror. Nah beliau ini kadang-kadang kalau saya masakan jenis baru, beliau ini yang saya ajak untuk berdiskusi, saya ajak untuk tentang masak lah, untuk rembukan atau musyawarah tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Rodotul Fatihah tempatnya Gus Fuad, yaitu tentang kalau kita kan waktu hari raya itu habis sholat makan besar itu kan kadang-kadang kan saya bingung menunya apa, maulid menunya apa, itu harus berganti-ganti kan. Nah itu saya kadang-kadang tanya sama Bu Tuti ini. Nah terima kasih Bu Tuti, Pak Manu. Sekian dulu dari saya, banyak kata yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.